jemaah haji dan teman-teman media yang saya hormati bahwa penyelenggaraan ibadah haji sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 kemarin, 12 Mei 2024, yang itu langsung dilepas oleh Gus Menteri, dan beliau sudah menyampaikan niatkan, luruskan niat haji Bapak Ibu jemaah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyampaikan untuk menjaga kesehatan ya, dengan minum tepat waktu, kemudian makan tepat waktu. Tadi juga sudah disampaikan paling tidak 1 jam 200 ml ya, itu yang konsisten biar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian dalam konteks menjaga kesehatan juga teman-teman jemaah haji supaya mengatur irama ibadahnya, karena ini masih baru tiba di Madinah ya, baru melaksanakan ibadah sunnah. Sementara ibadah rukunnya atau hajinya itu masih lama, masih butuh waktu pada saat Arafah. Oleh karena itu harus atur iramanya, karena masih sunnah, menyelenggarakan sunnah, diatur sesuai dengan kekuatan kondisi fisik. Jangan sampai kita lemah sebelum hajian itu atau mencapai haji itu dilaksanakan di Arafah itu. Oleh karena itu jemaah haji diimbau supaya menjaga kesehatan. Kemudian ketika mau ke Masjid Nabawi bersama dengan teman-temannya, jangan sampai sendirian. Ya. Kemudian yang lansia jangan lupa selalu berkomunikasi dengan petugas haji Indonesia. Petugas haji kita sudah dikondisikan dan sudah disiapkan mereka sepenuh hati untuk melayani para tamu Allah itu. Sebagaimana yang disampaikan Gusmen bahwa mereka petugas haji akan melayani seperti keluarga atau seperti orang tuanya sendiri. Hingga hari ini sudah ada berapa yang tiba di Arab Saudi dan apakah ada keluhan kesehatan Pak dari sejumlah jemaah yang sudah tiba? Hari ini sudah ada sekitar 4.500 orang ya, yang terbagi dalam 11 kelompok terbang ya. Itu yang sudah tiba di Madinah, di Madinah sebagai gelombang pertama ya. Jadi 4.500 dalam 11 kelompok terbang. Kemudian yang untuk hari ini diberangkatkan ada 23 kelompok terbang dengan jumlah sekitar 9.070 orang jemaah haji Indonesia. Kemudian secara kesehatan mereka sudah diterima, di sana juga ada tim kesehatan haji Indonesia. Jadi mereka juga sudah diterima, ada dokter, ada para medis yang menerima mereka datang ke Indonesia. Gitu. Jadi beberapa jemaah yang dari tanah air membawa obat-obatan itu sudah teridentifikasi, dan di sana nanti juga akan mendapat perhatian khusus dari dokter kita, gitu, dari Kementerian Kesehatan. Pak, ini kan kemarin katanya sudah ada kelompok pertama yang sudah berangkat. Ya. Evaluasi khusus nggak Pak terkait yang kemarin? Ya, kita setiap hari selalu ada evaluasi. Jadi jemaah yang masuk ke embarkasi, seluruh embarkasi di Indonesia, ada 13 embarkasi itu, kemudian setelah dari embarkasi 1 malam paling tidak ya, kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci. Setelah mereka tiba di sana, diterima oleh petugas, kita juga teman-teman petugas juga, terutama yang dari tim kesehatan juga melakukan pengecekan. Dan kita lakukan evaluasi juga bagaimana kondisi transportasinya, bagaimana akomodasinya, terus bagaimana konsumsinya gitu. Selalu kita berikan evaluasi supaya bagaimana penyelenggaraan ini jauh lebih baik. Pak, berkaca dari hari ini kan Pak, kalau kita lihat ada beberapa yang ke embarkasi dulu, terus ada beberapa yang ke bandara. Mungkin ada alasan khusus Pak? Dan seperti apa persiapan kalau langsung ke bandara Pak? Nggak ada, seluruh jemaah ya itu semuanya masuk ke embarkasi. Ya, seluruh jemaah semuanya masuk ke embarkasi. Kemudian mereka akan menerima living cost ya, atau menerima rial ya. Kemudian setelah itu ada diterimakan gelang itu, dan mereka terus akhirnya diberangkatkan menuju bandara. Kita ada 3 fast track ya, di Jakarta, kemudian di Solo, kemudian satunya di Surabaya. Nama saya Jainus Solihin, asal dari Kabupaten Tangerang. Pak, kalau boleh tahu ini berapa tahun nih masa tunggunya hingga akhirnya hari ini? Saya daftar 2012, sekitar 12 tahunan dah. Nah, 12 tahun, ini akhirnya gimana pada akhirnya setelah 2 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berangkat ke Tanah Suci. Gimana nih Pak rasanya pada akhirnya selama 12 tahun, akhirnya alhamdulillah hari ini bisa Pak. Ya rasanya seneng lah, kayak mimpi aja. Kalau boleh tahu Pak Jain sendiri, ini haji bersama dengan siapa aja? Haji alhamdulillah dengan keluarga, dari istri, adik ipar, sama mertua. Karena kan nanti ada 40 harian ya, misalnya ibadah.
Persiapannya Bapak sendiri gimana nih Pak untuk ibadah? Ya mudah-mudahan lah sehat selalu dan bisa beribadah dengan lancar dan amin. Yang dilakukan apa nih Pak? Apakah olahraga dulu atau persiapan hal yang lain? Ya olahraga, alhamdulillah selain olahraga dan persiapan jati diri dulu apa? Diri supaya sehat lah gitu aja. Kalau Bapak sendiri ini akhirnya kan bisa di asrama Pondok Haji Iya. yang menginap semalam. Ini prosesnya selama ini mengalami ini gimana Pak prosesnya? Apakah mudah atau berjalan? Alhamdulillah sih lancar aja, mudah. Tadi juga berangkat dari Kabupaten Tangerang sih, alhamdulillah lancar. Untuk pertanyaan saya, harapan Bapak selama 40 hari nanti ibadah haji di sana bagaimana? Ya semoga-moga ibadah lancar dan menjadi haji mabrur gitu aja. Ya, pemirsa, memasuki periode keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia, di Asrama Haji Pondok Gede pun juga sudah mulai kedatangan sejumlah kloter calon jemaah haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Banten. Di mana pada hari ini tercatat ada kloter 7 asal Banten yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede dengan jumlah calon jemaah yakni 388 calon jemaah haji, di mana calon jemaah haji tersebut tadi sudah melakukan sejumlah tahapan, diantaranya adalah pengecekan kesehatan hingga pendataan sebelum pada akhirnya dijadwalkan untuk berangkat ke Tanah Suci pada esok hari sekira pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga hari ini di Asrama Haji Pondok Gede sudah menerima lebih dari 1.600 calon jamaah haji asal Jakarta dan juga Banten, di mana dari 1.600 calon jamaah haji tersebut ini semuanya sudah berangkat menuju ke Tanah Suci. Informasi yang kami dapatkan hingga periode terakhir keberangkatan jemaah haji yang dilaksanakan pada awal Juni nanti akan ada lebih dari 18.000 calon jamaah asal DKI Jakarta dan juga Banten yang akan datang di Asrama Haji Pondok Gede. Oleh karena itu memang dari pihak pengelola melakukan sejumlah persiapan, diantaranya adalah menyiapkan fasilitas fast track untuk para lansia untuk memberikan kemudahan agar tidak berpindah tempat ketika melakukan pendataan dan juga memberikan himbauan kepada semua para calon jemaah untuk menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan juga lancar. Dari Jakarta, Amrina Rida, Wildan Aulia, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan.
Pak ya. Iya, iya.